Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini bersama kita ada Ibu Nia. Alhamdulillah baik, sehat. Dimas gimana? Alhamdulillah Bu, sejauh ini sehat. Alhamdulillah. Bu, ini kita kan akan membahas seputaran menjaga kesehatan mental selama masa pandemi COVID-19 ini Bu. Ibu ada beberapa pertanyaan. Ya, menurut Ibu gimana sih Bu untuk menjaga supaya kita tuh tetap stay positif gitu? Oke, makasih Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita panjang lebar bincang asiknya, fisik, perkenalkan saya Siti Mahmudah Indah Kurniawati, biasa dipanggil Nia, bertugas di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kesempatan ini Mas Dimas mau ngajak ngobrol tentang tips menjaga kesehatan mental saat pandemi, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Langsung dijawab aja atau gimana nih? Langsung jawab Boleh, aja Bu. ya. Langsung jawab aja. Jadi, kalau kita melihat kondisi ini, sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang hal positif, sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian ini. Sebagaimana contohnya misalnya saat ini anak-anak yang lagi sekolah juga semua sedang sekolah di rumah, pembelajaran di rumah melalui online, daring, kemudian orang tua yang biasanya bekerja di kantor juga akhirnya saat ini bekerja di rumah, segala kegiatan yang sekiranya bisa dikerjakan di rumah maka dilakukan aktivitas di dalam rumah. Hal yang positif adalah mengembalikan fungsi peran keluarga itu pada fitrahnya. Jadi selama ini barangkali ketika kita bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya pada sibuk, nah saat ini kayaknya sedang diistirahatkan oleh Allah untuk sama-sama saling mengoreksi segala sesuatunya. Itu hal yang positif ya. Jadi sebenarnya ini udah salah satu waktu untuk bisa me time juga kali Bu ya. Untuk Malah. jadi Kita ambil positifnya aja di masalah kelamaan di rumah kan ini juga jadi apa ya Bu? Apalagi beberapa orang yang aktif gitu Bu, kegiatannya banyak terus tiba-tiba di rumah gitu, kerjaannya apa? Jadi kerjanya tuh cuma rebahan, nonton TV, bla 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 segala macam. Jadi kayak ada kayak rasa kangen gitu Bu. Dan juga gabut gitu ya, Dim. iya Bu, bener. Jadi kayak Gabut gitu ya. kerjanya buka media sosial aja. Padahal sebelum ada pandemi ini pun aktif gitu Bu. Nah, untuk mensiasati yang awalnya aktif gitu Bu. Takutnya kan ketika masa pandemi ini keterusan gitu Bu. Kita jadi akhirnya jadi malas gitu iya, ya. jadi Bawaannya jadi malas gitu ya. Ya kembali lagi ke ini tadi Dim. Kalau kita mau keluar misalnya seandainya ada hal yang sangat mendesak dan itu perlu keluar kayak misalnya cari kebutuhan pokok kan itu memang wajib ya Dim ya, harus dilakukan, nggak bisa ditinggalkan. Nah itu ya teman-teman juga harus memperhatikan protokol, misalnya membawa hand sanitizer, kemudian pakai masker, kemudian hindari kerumunan yang sekiranya itu juga akhirnya membuat kita juga akhirnya worried, ini nanti ketemu orang kan akhirnya jadi takut gimana. Sebenarnya asal itu dilakukan secukupnya, kemudian sesuai dengan kepentingan kita itu apa, ya nggak masalah. Cuma kita harus juga nyadarkan diri nih, kalau pribadi saya nggak bisa mampu mengajak diri saya, gimana kita bisa mengkondisikan sekitar. Bayangin aja misalnya kalau satu orang Dimas gitu ya, Dimas yang biasa aktif gitu ya, kemudian akhirnya Dimas karena gabutnya udah kelewatan, akhirnya ngalahin nih aturan yang awalnya stay at home, akhirnya ya ayo kita nongkrong. Bayangin aja berapa banyak orang yang akan dirugikan dengan keputusan Dimas. Itu yang harus kita kembalikan ke cara kita berpikir gitu. Bu, ini ada juga nih Bu, pertanyaan. Masalah kemarin kan ada kasus bahwa tenaga medis diusir dari kosannya gitu Bu, karena dari pihak pemilik kos kan takut dia sebagai karier akhirnya menyebarkan virus tersebut. Dan padahal kan sebenarnya
virus ini tuh bukan aib kan Bu. Ini kan hanya penyakit yang di luar kuasa kita gitu Bu. Dan akhirnya timbul nih Bu beberapa stigma, ini tuh hal yang sangat menakutkan gitu Bu, sangat menyeramkan. Akhirnya kayak ada orang tiba-tiba melakukan tes, akhirnya positif. Nah itu takut yang berkepanjangan. Dan apalagi ada beberapa orang yang ketika dia tahu kerabatnya kena, bukannya menghibur tapi malah kayak menjauhi dan terjadi diskriminasi gitu Bu. Dan apalagi kan ada pemberitaan juga kan Bu, jenazah ditolak dimakamkan karena terpapar virus. Menurut Ibu takut tertular gitu ya. Dengan kasus ini menurut Ibu gimana ya Bu? Jadi adanya stigma itu kan berawal dari minimnya pemahaman ya Dim. Jadi startnya informasi yang disampaikan itu bisa menjadi opini di masyarakat. Nah, barangkali dari awal kita memang memposisikan terkait COVID-19 ini udah sebagai antara penyakit dan juga aib gitu Nadine. Sehingga masyarakat itu bukannya dengan terbuka menyerahkan diri, ya saya kemarin berangkat dari sini pengen untuk melakukan tes, apakah saya memiliki reaksi terhadap paparan virus ini atau tidak. Nah itu kan tergantung bagaimana mindset orang tersebut. Pemahaman itu sangat penting sekali. Yang kedua, pengaruh media sosial yang nggak bisa kita kendalikan itu justru akan bikin suasana jadi tambah runyam. Ya, kadang-kala kan ada yang bikin share tentang A gitu ya, kemudian tanpa dia melakukan klarifikasi ke orang yang lebih memahami, justru menjadikan dia informasi itu sebagai informasi yang akhirnya ini kayaknya aku jadi takut deh mau ke sini. Padahal sebenarnya kalau kita tetap mengikuti protokol yang ada, kemudian tetap menjaga sosial sekaligus physical distancing, saya rasa tetap insya Allah lah, enggak terlalu inilah dia. Prinsipnya itu. Karena stigma itu berawal dari minimnya informasi yang diperoleh, kemudian yang bersangkutan tidak berusaha mencari klarifikasi atas sedikitnya informasi yang dia peroleh. Sehingga yang terjadi ya itu tadi, munculnya ini tadi, stigma. Kasihan banget pokoknya yang kayak gitu. Tetapi saya yakin lambat laun, kalau penyebaran informasi itu dilakukan dengan hal yang bijak, saya rasa, dan oleh semua lapisan masyarakat, saya rasa itu bisa mengurangi beberapa kecemasan yang nanti bisa muncul di masyarakat. Nah, ini juga ada pertanyaan Bu. Misalkan nih Bu, ketika kita melakukan tes gitu terhadap apakah kita terpapar atau enggak, kesiapan mental, maksudnya ketika, kan pasti shock banget kan Bu, ketika kita tahu bahwa hasil tesnya ini ternyata positif gitu. Dan akhirnya kan pasti ada titik kita down, terus tuh apalagi habis itu kita diisolasi, jadi kayak mindsetnya tuh udah di antara hidup dan mati gitu nah Bu. Menurut Ibu, kesiapan mental yang harus disiapkan gitu Bu, menghadapi hal-hal oleh masing-masing pribadi kita ya. Kan nggak tahu masing-masing juga kan, pribadi kita atau masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi kalau saran saya adalah selain taati aturan protokol yang sudah diterapkan pemerintah, kita wajib hukumnya mencari hal yang terbaru, tetapi itu hal yang sangat valid ya, valid informasi, sehingga itu minimal bisa menjaga kondisi kita dari paparan kecemasan itu tadi. Kemudian yang berikutnya, kalaupun toh akhirnya misalnya kita terpapar dengan itu, kemudian dilakukan rapid, ya kita ikuti aja, ikuti protokol yang itu. Dan kalau saran saya, stop, nggak usah ngelihat media sosial lagi. Karena ngeri banget kalau kita tipenya orang yang baperan gitu ya.
sekali ada informasi A ngikut ke A, ada informasi ini ngikut ke ini, jadi dia nggak bisa berdiri dengan informasi utuh gitu loh, Dim. Itu yang orang-orang rentan seperti itu yang akhirnya justru menyisahkan diri sendiri. Yang paling penting masing-masing kita itu mengikuti aturan protokol tadi, kemudian menambah bekal informasi, kemudian jaga diri baik-baik, selain makan juga dijaga, kesehatan juga dijaga, kemudian perilaku hidup bersih sehat juga harus dilakukan. Gitu. Kalau masalah udah dilakukan upaya medis, ya percayakan aja kepada medis. Saya rasa teman-teman di medis juga ada aturan prosedur yang mereka harus laksanakan. Jadi kita juga harus patut untuk menghargai bagaimana bentuk prosedurnya gitu. Jangan merasa diri sok pinter, Mbak, harusnya kan kalau kayak gini saya harus ini. Tidak perlu saya rasa. Jadi cukup ikuti aturan. Kalau misalnya Mbak silakan lakukan karantina mandiri, ya cukup kita menyiapkan bekal-bekal informasi, misalnya nomor-nomor penting terkait bagaimana kalau seandainya kita mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikis ketika kita dalam masa karantina mandiri, terutama kalau karantina di rumah sakit atau di tempat yang udah dilakukan pengawasan oleh pihak medis kan udah terkontrol ya, Dim. Yang rawan ini kan ketika karantina di mandiri tanpa informasi yang utuh, justru orang-orang yang seperti ini justru akan rentan juga, tambah turun imun tubuhnya gitu. Yang paling penting, siapkan nomor-nomor penting. Jadi sekiranya misalnya konsultasi ke dokter, ke rumah sakit yang dirujuk untuk melakukan pengawasan penanganan terhadap COVID-19 tadi, pasien COVID, maka ya yang bersangkutan wajib hukumnya menyimpan nomor untuk layanan, misalnya ketika nanti yang bersangkutan ada perubahan secara signifikan dari yang dia rasakan sebelum maupun selama dia karantina secara mandiri. Salah mahasiswa juga, Bu, yang sempat dibahas di awal. Nah, ini kan maksudnya suasananya udah cukup nih, Bu, mencekam gitu, dengan udah nggak bisa kemana-mana, di rumah aja gitu. Terus tiba-tiba dosen atau guru memberikan tugas yang luar biasa gitu, Bu. Dan akhirnya emosi-emosi yang apa ya, Bu, kayak kenapa sih dosen ini bla 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 gitu, Bu. Dan akhirnya kita kita mau ngomel pun juga tidak merubah suasana apapun gitu, Bu. Terus Ibu antisipasi diri gitu, Bu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian kan punya ini ya, himpunan mahasiswa gitu ya, macam BEM, macam apa lagi, Dim. Kalau pokoknya himpunan mahasiswa gitu ya. Ya, salurkan aspirasi kemudian perasaan segala sesuatu yang kalian rasakan itu ke organisasi tersebut, sehingga organisasi tersebut akan mampu melakukan upaya untuk bisa misalnya menghubungi atau melakukan dialog dengan para pihak di akademis, sehingga itu akan menjadi catatan. Saya rasa kalau hanya marah, sebatas marah, saya rasa nggak akan menyelesaikan masalah ya, Dim. Iya. Tapi kalau disalurkan dengan cara yang tepat, kemudian kalaupun toh memang mau berdiskusi dengan dosennya, dosennya killer, Bu, ya udah lewat organisasi itu aja, kemudian dikumpulin, kemudian yang harusnya teman-teman di organisasi juga udah mulai peka nih dengan apa yang terjadi, mulai keluhan kuota, kemudian keluhan mood swing yang ngalor ngidul, kemudian udah pada depresi nih karena banyaknya tugas yang tumpuk-tumpuk gitu ya. Dan saya rasa ini bukan aji mumpung loh ya. Ini bukan aji mumpung para dosen untuk memberikan tugas yang berjibun-jibun. Mahasiswa kan harusnya udah bisa literasi digital segala macam, alih-alih alasannya seperti itu gitu ya. Tapi harusnya lebih bijak lagi, jangan sampai tugas itu justru akhirnya menambah beban psikis kalian. Sudah nggak bisa pulang, tugasnya banyak banget, kemudian paket kuotanya terbatas,
ya udah deh tambah blek banyak banget dan akhirnya malah kaliannya ngedrop gitu. Jadi perlu komunikasi yang lebih lanjut antara mahasiswa dan Kuncinya di komunikasi. Komunikasi itu akan meringankan bisa dibilang 50% keluhan beban-beban psikis yang ada di dalam diri kita. Bayangin aja kalau orang yang nggak bisa mengkomunikasikan atau orang yang kurang bisa berkomunikasi dengan baik, maka juga mereka akan terbatas untuk mencari alternatif pemecahan masalah. jadi sebenarnya komunikasi itu nggak hanya secara verbal kan Bu. Maksudnya kan ketika kita udah di titik jenuh yang stres gitu Bu kan mungkin bisa diluapin dengan cara menulis, membuat lagu, atau menyalurkannya lewat hobi-hobi yang lain supaya tidak ada ada peluapan emosi gitu. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Oke, Bu. Tetap semangat, lancar kuliahnya. Amin amin. Semoga ini Bu ada nggak sih Bu apa ya saran-saran atau hal-hal yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua supaya tidak terlalu stres dengan masa pandemi ini. Yakinlah bahwa kita itu hidup sudah dalam perencanaan Tuhan, kemudian dan yakinlah bahwa satu episode yang kita lalui di halaman 1 misalnya, esok hari pasti akan berubah ke halaman berikutnya. Begitu pula kita menjalani hidup. Jangan sampai kita itu hanya berpikir hidup itu kita yang mau, kita yang ini, tetapi kita harus kembalikan bahwa sebaik-baik perencanaan adalah perencanaan Tuhan. Jadi kita sebagai umat manusia sebatas menjalani, lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, tidak perlu memaksakan diri, kemudian kembalikan lagi ke fitrah kita bahwa selain juga kita bisa memberi manfaat bagi sekitar, kita juga harus bersyukur kepada Sang Pencipta bahwa setiap pencapaian yang kita bisa lalui, kita harus ucapkan Alhamdulillah. Intinya tetap stay positif aja Bu ya. Berpikiran nggak boleh to be positive thinking, ya, to be positive thinking, stay at home, kemudian jaga perilaku hidup bersih sehat, kemudian lakukan segala sesuatu hal terobosan yang sekiranya itu bisa menggali potensi kemampuan kalian untuk mengurangi kejenuhan, ya, pasti kalian bisa. Oke, terima kasih ya, Tetap Bu. semangat. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu atas waktunya, sama-sama. atas ilmunya. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Maaf kalau ada yang kurang. Semoga bermanfaat. Oke, sehat selalu ya Ibu ya. Siap, amin, amin. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Oke. Nah, oke teman-teman, sudah bincang asik kita dengan Ibu Nia. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Thank you so much. Sehat selalu. Stay positive. Stay at home.